Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, pada bulan Maret ini tanggal 18 tahun 2024 saya ingin mengupdate pinjol mana yang enak di Galbay, tidak ada DC lapangannya. KTA Kilat ya, tidak ada DC lapangannya. Pinjam Yuk tidak ada DC lapangannya. Kredit Pintar ada DC lapangannya. Ya, Bantu Saku tidak ada DC lapangannya. Tunaiku ada DC lapangannya, Aku Laku ada DC lapangannya, enak di Galbay. Kredivo ada DC lapangannya, enak di Galbay juga. Dalam gagal bayar di pinjol, hal yang paling penting adalah mentalnya. Ya, jika kita memiliki mental yang kuat, maka Galbay di pinjol itu akan sangat sepele sekali. Ya, nah kabar baiknya mental itu bisa kita latih. Ya, bukan berarti Anda yang penakut tidak bisa menjadi pemberani ya, dengan cara mengasah mental kita secara terus-menerus. Oke? Alhasil Anda akan terbiasa dengan hal-hal yang Anda takuti. Jalan satu-satunya untuk menjadi pemberani adalah menghadapinya, sehingga Anda sadar bahwa hal tersebut tidak menakutkan sama sekali. Ya, orang yang sudah terbiasa merawat buaya akan merasa biasa saja. Ya, orang yang sudah terbiasa jalan di hutan tengah malam biasa saja. Orang yang terbiasa menghadapi DC lapangan itu biasa saja. Oke, selanjutnya Samir. Nah, Samir ini tidak ada DC lapangannya. Isikes tidak ada DC lapangannya. Julo tidak ada DC lapangannya. Lalu Singa tidak ada DC lapangannya. Oke. Lalu ada Pundi tidak ada DC lapangannya, Uangmi tidak ada DC lapangannya, Indodana ada DC lapangannya sedikit sekali sampai terasa tidak ada DC lapangannya. Ya, Anda kalau mau galbaykan saja. Oke, selanjutnya Uku tidak ada DC lapangannya, Indosat tidak ada DC lapangannya, 360 Kredi tidak ada DC lapangannya, Finplus tidak ada DC lapangannya, ada kami lagi ya, ini tidak ada DC lapangannya. Pinjol besar ya yang sering foto surat tugas DC lapangan kepada nasabahnya ketika menagih itu hanya untuk menakut-nakuti nasabahnya saja. Ya, ada kami, saya pastikan tidak ada DC lapangannya. Oke, selanjutnya Pundikas. Apa ini Pundikas? Ya, masih ada saja di Play Store gitu. Apa? Ini ilegal ini ya. Ilegal tapi downloadnya udah 1 juta gitu kan. Heran makanya. Lanjut, pinjaman Go tidak ada DC lapangannya. Rupiah cepat tidak ada DC lapangannya. Modal nasional tidak ada DC lapangannya. Ivoji tidak ada DC lapangannya. Uatas tidak ada DC lapangannya. Pinjam duit tidak ada DC lapangannya. Home Credit, nah. Home Credit ini ada DC lapangannya. Gimana Bang kalau Galbay Home Credit? Banyak yang Galbay Home Credit. Ya. Emangnya nggak ada yang Galbay di Home Credit? Anda jangankan Galbay Home Credit. FIF, ya, ACC itu leasing kredit motor dan kredit mobil. Itu banyak nggak yang Galbay? Banyak. Ya, Anda kira Home Credit tidak ada yang Galbay? Banyak yang Galbay. Ya, Andanya saja yang kurang informasi. Silakan gabung di grup Facebook Raja Galbay. Oke, ada di link di deskripsi ini. Oke, selanjutnya ada Kredinesia. Kredinesia tidak ada DC lapangannya. Kredito tidak ada DC lapangannya. Klik Kami tidak ada DC lapangannya. Lalu Dana Rupiah, Danrup ini tidak ada DC lapangannya. Lalu selanjutnya Cairin tidak ada DC lapangannya, Kredivas ada DC lapangannya. Cash Pro yang tadinya ilegal menjadi legal ini tidak ada DC lapangannya. Lalu Dana Kini tidak ada DC lapangannya, Mau Cash tidak ada DC lapangannya, Ringan ini tidak ada DC lapangannya, Solusiku tidak ada DC lapangannya, Pinjam Win-Win tidak ada DC lapangannya, Line Bank ada DC lapangannya. Lalu apalagi nih ya. Ada yang bertanya Honest atau Anes gitu dibaca Hanes. Credit card ya ada DC lapangannya nggak Bang? Selama ini data telah terkumpul bahwa Honest ini tidak ada DC lapangannya. Ya, belum ada DC lapangannya. Oke. Selanjutnya Dana Bijak tidak ada DC lapangannya, Cash Cepat tidak ada DC lapangannya. Oke, selanjutnya apalagi? Cicil khusus mahasiswa tidak ada DC lapangannya gitu. Tapi pertaruhannya kayaknya sih ijazah Anda nggak bisa diambil gitu. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Indodana tadi udah ya. Ceria. Nah, Ceria ini data terkumpul ya, itu tidak ada DC lapangannya Ceria itu walaupun dari BRI gitu. Oke, selanjutnya apa lagi? Shopee ya, SPayLater dan S-Pinjam itu tidak ada DC lapangannya. Ya. Jangan percaya dengan ketikan.
Ya, siapapun bisa mengetik, ada DC lapangannya. Ya, siapa yang mengetik seperti itu? Siapa yang mengetik Shopee Paylater S pinjam ada DC lapangannya? Adalah yang pertama joki pinjol yang nyari-nyari duit, nyari-nyari mangsa untuk ditipu karena mau lebaran. Ya, jangan sampai uang Anda jatuh ke tangan mereka. Ya, joki pinjol itu aduh, kacau. Ya, awas, hati-hati. Mereka juga akan menakut-nakuti Anda sama seperti DC. Ayo tutup es pinjam dan es peleter ada DC lapangannya. Ayo tutup pakai pinjol yang lain sini datanya gitu kan. Waduh, awas, hati-hati tuh. Lalu yang kedua adalah tukang gestun atau penyedia jasa gestun yang akan menipu Anda juga ya. Es pinjam dan es peleter bisa digestun di sini nih ya kan. Fee-nya sangat kecil sekali. Nah, setelah Anda gestun, duitnya kan di dia. Anda kan beli barang di dia. Ya, beli barang di dia senilai 2 juta. Harusnya 2 juta itu setelah cair dari tokonya dikembalikan ke Anda, tapi ini karena mau menipu ya tidak dikembalikan ke Anda. Ya sudah, Anda yang nanggung 2 juta tersebut. Ya, awas itu, hati-hati. Oke. Yang ketiga, yang menulis es pinjam dan es paylater ada DC lapangannya itu ya DC pinjolnya. Ya, DC pinjol pihak ketiga, pihak ke-100, pihak ke-500, terserah. Saya tidak peduli. Intinya es pinjam dan es paylater tidak ada DC lapangannya. Gitu. Oke, selanjutnya ada modal tidak ada DC lapangannya. Pinjam modal juga tidak ada DC lapangannya. Gojek tidak ada DC lapangannya. Ya. Lalu apalagi kayaknya sudah ya. Nah, itu rata-rata 90% itu tidak ada DC lapangannya ya, pinjol itu ya. Ya pastinya harusnya seperti itu ya. Buat apa? Sebuah pinjol ada DC lapangannya. Ya kan? Pengajuannya online, penerimaan dananya juga online, verifikasinya online, tapi penagihannya offline. Kok bisa seperti itu? Ya kan? Kan tinggal tanya saja, kenapa belum bisa bayar? Ya belum ada uangnya. Ya faktanya kan seperti itu. Konsumen nggak bisa bayar pasti nggak ada uangnya. Nah, orang yang nggak ada uangnya malah didatangi. Ya kan? Apa tujuannya kalau bukan untuk menakut-nakuti? Ya, itu dia. Senjata pinjol adalah debt collector yang akan menakut-nakuti Anda. Ya, siapapun yang takut, dia yang akan kalah. Ya, contoh Raja Galbay tidak pernah takut sama sekali tanpa melakukan kekerasan. Wis, itu ya. Raja Galbay ini tidak pernah takut sama sekali dengan pinjol dan tanpa melakukan kekerasan. Wih, elegan sekali. Ya, Anda juga bisa seperti itu, ya menjadi elegan. Gitu kan. Tidak perlu kekerasan, tidak perlu bentak-bentak dan lain-lain. Gitu ya, santai saja. Karena saya tahu prinsipnya. Prinsip dari penagihan pinjol itu tidak akan selamanya. Ya, mau dia itu ngomong A, B, C, D, E, sampai Z, ya diulang-ulang 100 kali, saya akan tetap balas, tidak ada uangnya mas. Ya, nanti DC-nya akan capek sendiri, ya melihat nama Anda itu. Gitu, ya oke. Nah, semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.